lebih bisa, lebih pandai ada. Kita belajar bersama, saya sharing apa yang sudah saya dapatkan selama saya berada di Guru Budaya. Yang pertama, slide pertama tentang budaya positif. Jadi saya akan berbagi tentang budaya positif. Sebetulnya apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Apa itu Pak Didin? Apa Pak Didin budaya positif itu? Budaya yang baik. Budaya yang baik itu apakah bisa kita dapatkan secara instan? Tidak bisa. Jadi budaya positif itu kita harus dari sedini mungkin kita tanamkan kepada anak didik kita. Karena budaya positif itu tidak bisa dadakan seperti kita boleh tahu dan semakan. Jadi perlu pembiasaan. Pembiasaannya tidak hanya di satu kelas, tapi perlu kerjasama antar guru, antar siswa dan juga guru. Kemudian, di yang kedua, slide kedua, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif, disiplin itu apa? Apa Bu Eni? Mematuhi peraturan secara bertanggung jawab, ditambahi positif. Jadi disiplin sudah bagus ditambahi positif. Jadi maknanya itu apa? Bisa dilihat di slide saya. Jadi disiplin itu kemerdekaan. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Jadi disiplin positif itu self-disiplin. Tanpa ada tekanan dari luar, dari dalam diri kita itu sudah punya disiplin, rasa disiplin. Jadi dari dalam diri kita itu sudah punya inisiatif untuk melakukan disiplin tanpa dipaksa. Nah, ini contohnya. Silakan yang berpartisipasi mungkin Pak Danang, silakan Pak Danang dengan Pak Han maju ke depan. Nah, yang laki-laki sepertinya akan lebih seru ya. Nah, salah satu, sepertinya Pak Danang saja, silakan posisinya menggenggam sesuatu. Sesuatu itu berharga sekali untuk Pak Danang. Pak Danang kalau kehilangan itu seperti kehilangan dunia. Sedangkan Pak Han posisinya adalah mencoba untuk membuka apa benda berharga. Jangan pasrah-pasrah. Nah, jadi posisinya itu ingin sekali mengambil sesuatu yang berharga untuk Pak Danang. Ayo silakan Pak dipraktekkan dengan sekuat tenaga. Jangan dong, susah sekali. Wah, jangan susah. Nah, jadi sesuatu itu kalau misalkan dari dalam diri kita tidak ingin membukanya, contohnya Pak Danang kalau tidak ingin sekarang memberi pada Pak Han, tentu saja didapatkan dengan susah payah, bahkan mustahil ya Pak. Ya, mustahil. Jadi sesuatu yang kita pertahankan, sesuatu yang kita tidak ingin melakukannya, tentu apabila orang lain memaksa untuk mengambilnya dengan berbagai cara, tentu akan kesulitan. Ya, terima kasih sekali Pak Han dan Pak Danang. Nah, jadi itu juga disiplin seperti itu Bapak Ibu. Disiplin positif itu seperti itu. Jadi sesuatu hal, kalau Anda Bapak Ibu kepada anak didiknya memaksa, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini, sama dengan anak itu tidak ingin membuka telapak tangannya. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan tidak akan berefek, cuma saling menyakiti. Tapi kalau dari anak itu mempertahankan sesuatu itu dari dalam dirinya, dari keyakinannya, maka itu disiplin itu juga akan berjalan mudah. Jadi tanpa disuruh pun anak itu sudah yakin bahwa kalau saya melakukan ini, maka saya akan menerima hal baik karena ini adalah hal baik. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Kemudian slide selanjutnya, nah ini sama.
berkaitan dengan merdeka. Sekarang kan merdeka belajar. Jadi anak-anak itu merdeka. Merdeka yang seperti apa Bapak Ibu? Apakah anak-anak dibiarkan belajar seenaknya? Inilah pentingnya self motivation. Jadi motivasi dalam diri berkaitan dengan disiplin positif tadi. Jadi anak-anak tidak hanya diberikan kebebasan, tapi juga diberikan apa tadi? Diberikan tanggung jawab. Jadi kalau dirinya sendiri sudah bisa bertanggung jawab, maka kebebasan itu juga bisa diraih dengan mudah dan juga positif. Slide selanjutnya, ini adalah disiplin positif berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang mana nanti berakhirnya atau merujuknya pada profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila itu apa saja? Yang pertama itu ada mandiri, ada beriman, bentar ya. Nah, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, ada bernalar kritis, ada kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Semuanya ini sudah pernah mendengar motivasi. Teori motivasi itu dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama, motivasi seseorang melakukan sesuatu itu berdasarkan yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi contohnya siswanya memakai seragam lengkap supaya tidak dihukum, itu menghindari ketidaknyamanan. Siswa ke sekolah dengan memakai sepatu hitam, itu juga supaya tidak menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu contohnya apabila ada siswanya yang semangat sekali belajar untuk ranking. Nah, setelah ranking dia merasa dihargai karena diberikan sesuatu. Dapat penghargaan, dapat piala dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ini sudah tahapan yang paling tertinggi dari teori motivasi, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Jadi dia paham apa yang dia lakukan itu untuk dirinya sendiri demi kebaikannya dan dia memiliki nilai-nilai yang dipercaya. Jadi sudah tidak terpengaruh oleh uang. Selanjutnya, nah ini ada suatu kasus ya, saya bacakan ya. Nanti mohon Bapak Ibu memberikan tanggapannya. Jadi di sini ada kasus Bu Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Iva kurang menguasai pelajaran matematika. Jadi Iva ini nama anak didiknya ya. Sehingga saat pembelajaran berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak C
Bu Eni, saya harus banyak-banyak saja Bu Eni ya. Jadi ya seperti itu ya Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Pak Seno kepada Iva itu tentunya kita tidak setuju karena itu merupakan hukuman. Nah, apa itu hukuman kita akan pelajari lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, di situ ada tabel Bapak Ibu. Jadi hukuman itu seperti apa, kemudian konsekuensi itu seperti apa, dan restitusi itu seperti apa. Yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi anak itu merasa tersakiti, merasa tidak nyaman, merasa mungkin harga dirinya diinjak-injak. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, jadi sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian kalau restitusi, nah tadi kita belum bahas restitusi ya. Kalau restitusi ini adalah restitusi itu pilihan. Jadi anak boleh melakukannya, anak boleh tidak melakukannya. Nah, itu tadi pilihan anak itu sendiri. Kemudian kalau hukuman sifatnya tidak nyaman, anak melakukannya dengan terpaksa. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, untuk jangka waktu pendek, cuma jangka waktu pendek saja tidak nyamannya. Kemudian kalau restitusi menguatkan, nah yang lainnya membuat tidak nyaman. Kalau restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian kalau hukuman, korbannya mendapat keadilan. Jadi kalau ada sesuatu hal peristiwa itu kan pasti ada korban, ada pelaku. Jadi kalau hukuman itu korbannya bisa mendapatkan keadilan. Tapi kalau konsekuensi, korbannya itu diabaikan. Jadi korbannya ya wis begitu. Kemudian kalau restitusi, korbannya mendapatkan ganti. Jadi kalau misalkan kerusakan barang, korbannya itu mendapat ganti. Nah, kalau hukuman, murid itu akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, itu sebagian dari apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di situ ada banyak sekali tabelnya Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu negatif, sedangkan konsekuensi itu sifatnya netral. Jadi konsekuensi itu netral, tekannya di tengah-tengah. Sedangkan kalau restitusi itu sifatnya positif. Bisa lihat ya Bapak Ibu di tabel itu. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu, ada hukuman dan konsekuensi. Saya punya beberapa kasus. Nanti kita tebak ya, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ayo Pak Han, apa Pak Han? Kira-kira Pak Han? Hukuman, nah yakin Bapak Ibu hukuman? Iya. Jadi ini tuh konsekuensi. Nah, ya, mencatat 100
bersifat lebih abstrak. Jadi sifatnya itu umum, tidak spesifik. Daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu lebih rinci, kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimatnya itu positif, tidak ada kata tidak. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa kok tidak boleh terlalu banyak? Supaya anaknya itu mudah untuk mengingat. Kalau ditulis pun itu mudah untuk dihafalkan anak-anak. Seperti yang ada di belakang itu ya, di belakang kelas saya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan sampai membuat keyakinan kelas yang sulit diterapkan, yang anak bingung, kemudian yang tidak ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi misalkan mau menerapkan keyakinan kelas di dalam kelas masing-masing, anak-anak itu diberikan kesempatan untuk berkontribusi, menginginkan sesuatu apa yang mereka impikan, apa yang mereka yakini. Kemudian bersedia meninjau kembali keinginan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalkan kalau sudah tercapai, mungkin ingin mencapai suatu keinginan yang baru, boleh sekali. Atau mungkin keinginan yang lama kurang relevan, kemudian direvisi kembali. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah video saya menyusun keyakinan kelas di kelas saya. Nah, ini adalah video saya. Silakan Bapak Ibu menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kelas yang seperti apa yang kamu impikan. Coba, apakah ada yang punya ide kelas seperti apa yang diimpikan? Ya, Radit? Kelas yang banyak buku. Ya, kelas yang banyak buku, bagus sekali. Ada lagi? Dwi? Kelas yang ramah. Kelas yang ramah. Ya, kelas yang bebas, Bu. Bullying. Bullying itu seperti apa? Ngelak, ngemukul. Apa? Menendang. Itu termasuk bullying. Jadi harus bebas, Bu. Bullying. Ada lagi? Ya, Nabila? Kelas bersih. Ayo, ada lagi? Tidak ada? Ya, menaati tata tertib. Nah, jadi kelas yang kita impikan itu akan terwujud apabila kita memiliki keyakinan. Keyakinan seperti apa? Keyakinan untuk berbuat hal-hal untuk menciptakan kelas yang kita impikan. Nah, coba contohnya kelas bebas bullying. Berarti keyakinanku bagaimana? Harus seperti apa? Iya, tidak membuli teman. Iya, berarti harus menciptakan, kita semua harus menciptakan kelas yang bebas bullying. Tidak ada yang teriak, tidak ada yang mengolok-olok, tidak ada yang menyakiti temannya atau memukul temannya. Kemudian kalau kelas yang menaati tata tertib, kelas yang tentu saja nyaman. Menciptakan kelas yang kita impikan, maka kita harus memiliki keyakinan. Nah, keyakinan apa saja yang ada di benak kamu untuk menciptakan kelas ideal, kelas impian? Nanti Bu Vivi berikan selembar kertas, ditulis ya. Nah,
Setuju. Jadi bebas bullying. Saya ingin kelas yang damai. Setuju. Saya ingin hidup rukun dan damai. Bersama ya. Kemudian saya ingin datang tepat waktu. Nah, berarti impiannya adalah setiap pembelajaran dan anak-anaknya harus datang tepat waktu. Setuju apa tidak? Setuju. Saya ingin kelas 5 yang bersih. Setuju? Setuju. Nah, coba dari ini tadi pendapat kalian tentang keyakinan kalian yang hampir sama yang mana? Yang baik. Yang baik itu apa ya? Seperti apa? Kelas yang baik. Dan ramah. Berarti ini tadi yang ramah sama ya? Yang ramah. Ini sama. Berarti ini kita sepakati nanti. Yang nyaman dengan yang bersih jadi satu ya. Nyaman nanti kan banyak, bisa bebas bullying juga bikin nyaman, bersih juga nyaman. Jadi nyamannya sendiri aja ya. Damai, yang rukun. Nah, jadi kita meyakini bahwa untuk mewujudkan kelas impian kita perlu saling menghormati supaya tercipta rasa nyaman dan damai. Nah, seperti yang setelah kamu tulis di sini tadi. Kemudian untuk menciptakan rasa nyaman dan damai tadi kita juga perlu tepat waktu. Nah, itu juga penting. Jadi rasa saling menghormati berarti kalau kamu datang tepat waktu, kamu menghormati teman dan guru. Nah, kemudian kelas yang bersih. Kelas yang bersih, yang tertib. Berarti tiketnya juga harus tertib. Nah, ini menjaga kebersihan. Kemudian bebas bullying, bebas kekerasan dan bebas pemberian. Jadi kita ada berapa itu tadi yang kita yakini? Ada 3, yaitu menghormati orang lain untuk menciptakan kenyamanan dan kedamaian. Yang kedua, menciptakan ketertiban, taat kepada peraturan, datang tepat waktu, dan juga apa? Datang tepat waktu dan juga apa? Tertib dalam tiket. Yang ketiga, bebas bullying. Nah, bebas bullying, bebas kekerasan. Nah, sekarang ayo kita buat keyakinan-keyakinan kelas ini menjadi sebuah poster atau sebuah ya, supaya bisa kita lihat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Ayo kita mulai, coba keluarkan simulatornya. Tapi kuningnya dia nih. Aku mau video.
Demikian itu video yang saya buat saat saya membuat keyakinan kelas saya di kelas 5. Bisa dilihat ya tadi Bapak Ibu, anak-anak bisa diberikan kertas sticky note supaya berpartisipasi tentang bagaimana kelas impian mereka dan apa kira-kira keyakinan kelas yang ingin mereka terapkan di kelas mereka masing-masing. Kemudian Bapak Ibu bisa memilah-milah mana yang kira-kira dari semua pendapat anak murid Bapak Ibu yang hampir sama jika menjadi satu. Jadi seperti itu. Kemudian ini yang selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi ini ada sebuah lingkaran, ada diagram di situ. Jadi kebutuhan dasar manusia dari anak-anak sampai dewasa bahkan tua itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu ya bersangkutan dengan sandang papan pangan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Jadi itu yang biasanya kita saksikan beberapa kasus anak murid kita yang kadang mencari perhatian atau haus kasih sayang. Di rumah mungkin tidak mendapatkan kasih sayang, kemudian dibawa ke sekolah akhirnya mencari perhatian dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi kalau yang saya temui ada beberapa anak yang mungkin dapat nilai bagus itu sangat digembar-gemborkan kepada temannya, bahkan ditunjuk-tunjukkan ke temannya. Nah, itu mungkin dia membutuhkan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi dia ingin diakui. Kemudian ada kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi mungkin ada kasus anak di rumah itu tidak mendapatkan kebebasan, disuruh begini, disuruh begitu, tidak memiliki kebebasan. Ada ketika di sekolah dia memenuhi kebutuhan kebebasannya dengan berbuat. Jadi kadang berhubungannya dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi anak itu kadang berulang melakukan sesuatu yang menurutnya menyenangkan baginya, usil kepada temannya, atau mungkin dia berbuat sesuatu yang menurutnya bisa membahagiakan dirinya. Jadi itu beberapa kebutuhan dasar manusia yang apabila tidak dipenuhi, maka anak itu atau bahkan kita pun juga akan mencari cara untuk memenuhinya dan kadang dengan cara yang negatif. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu kita harus tahu bagaimana kebutuhan apa kira-kira yang sedang ingin dipenuhi anak itu dan bagaimana kita mengarahkan anak itu memenuhi kebutuhannya dengan cara yang baik. Nah, itu tujuannya supaya kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya, nah, ini adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ada penghukum. Nah, jadi ketika anak itu bermasalah atau anak itu membuat sesuatu kegiatan yang negatif atau kurang baik, nah posisi kontrol kita itu ada 5. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat itu pemantau, kemudian yang kelima itu manajer. Jadi ketika kita menemui anak didik kita, kenapa kok dia berbuat menyimpang atau kenapa dia berbuat sesuatu hal yang negatif, kita bisa memposisikan diri kita. Nah, menurut teorinya ada 5. Mari kita simak bersama
kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi, anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi 5 posisi kontrol seperti yang Bapak Ibu tadi simak di video ya, ada berbagai macam. Yang pertama itu penghukum. Kalimat penghukum itu selalu kamu harus begini, kamu harus ikuti peraturan saya. Awas kalau kamu sampai terlambat. Biasanya digunakan penghukum untuk menghukum anak muridnya yang melakukan kesalahan atau mungkin melakukan tindakan yang kurang benar. Kemudian yang kedua, ada posisinya sebagai teman. Emang membuat merasa bersalah ya, membuat merasa bersalah. Jadi ini guru itu membuat muridnya itu merasa bersalah. Bu guru kecewa sekali sama kamu. Udah kamu itu bagaimana kalau orang tua tahu, orang tua pasti sedih. Jadi anak itu dibuat tidak nyaman, sehingga anak itu harapannya supaya berubah. Tapi ini juga cara yang kurang benar sih Bapak Ibu, karena ini membuat anak yang tidak nyaman. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman ini, biasanya kita terapkan saat kita ingin mengetahui suatu permasalahan pada anak itu laksana dalam ya. Kita bisa bertanya kepada anaknya langsung empat mata. Jadi ayo, demi bapak coba cerita, demi ibu, yo. Kamu itu sebetulnya ada apa? Masalahmu itu apa? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita mengharapkan anak itu berubah, seringkali posisi sebagai teman itu kita mengatakan bahwa ya sudah nanti ibu bantu, ibu nanti bicara, bicara dengan temanmu, ayolah ujung ibu. Biasanya seperti itu ya kalau posisi
Kemudian yang keempat yaitu posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, pemantau ini seperti apa? Jadi pemantau itu kita tugasnya, kita pantau semua murid kita dan kita itu bertanggung jawab setiap ada murid yang kita pantau. Jadi contohnya kalau guru kelas 5, muridnya kelas 5 yang dipantau. Nah, tugasnya sebagai pemantau adalah ketika anak melakukan kesalahan, guru itu konsekuensinya apa? Sanksinya apa? Kalau kamu terlambat. Jadi kalau sebagai pemantau itu kita sesuai peraturan, Bu. Tidak tahu alasannya apa, pokoknya kalau melanggar peraturan ya sanksinya ini. Kalau kamu begini, jadi konsekuensinya ini. Kalau sebagai pemantau itu seperti itu. Kemudian yang terakhir ini adalah sebagai manajer atau posisi yang paling ideal ini ya Bu. Manajer. Jadi sebagai manajer, ketika anak melakukan kesalahan, kita mencari tahu dulu Bapak Ibu. Itu kesalahannya itu apa? Kenapa kok begitu? Nah, setelah kita mengetahui kesalahannya, mulailah ada pertanyaan. Jadi kan Bapak Ibu, apa yang kita yakini? Apa itu sesuai keyakinan kelas? Jadi anak itu diberikan pilihan, mau berubah seperti apa sesuai dengan nuraninya, sesuai dengan motivasi dirinya. Jadi kalau kamu terlambat, besok apa yang kamu lakukan? Bangun pagi atau pasang alarm? Nah, kira-kira siapa yang mau pasang alarm? Kamu sendiri apa ibunya? Kalau alarmnya berbunyi tapi kamu tidak dengar, bagaimana? Mungkin bisa pesan ke ibunya. Jadi kalau posisi sebagai manajer itu memberikan anak opsi atau memberikan pilihan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dengan caranya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan dari 5 posisi kontrol tadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan juga sebagai manajer, yang diharapkan yang 2 awal sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah itu jangan dipakai. Jadi silakan Bapak Ibu bisa pakai posisi sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Jadi silakan mau suatu saat pakai posisi sebagai teman boleh, kemudian berganti posisi sebagai manajer silakan. Karena tidak mungkin kita kan bisa beralih-alih ya Bu. Kita tidak bisa satu saja posisi kontrolnya. Jadi boleh diseling-seling menjadi yang mana. Kemudian ini restitusi, segitiga restitusi tadi sudah dibahas di penghukum, kemudian konsekuensi hukuman, konsekuensi dari restitusi. Jadi sebetulnya itu restitusi itu apa? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Jadi maksudnya itu gimana? Kok kondisi murid memperbaiki kesalahannya? Jadi restitusi itu guru perannya sebagai manajer. Anak itu tahu kalau itu dia itu bersalah dan dia punya inisiatif memperbaiki kesalahannya sendiri. Jadi tidak ada paksaan dari gurunya. Guru itu memberikan opsi, pilihan. Kira-kira apa yang bisa kamu perbuat untuk memperbaiki kesalahanmu? Dan anak itu punya inisiatif untuk memperbaiki. Jadi di sini restitusi itu membuat anak itu kuat. Jadi dia, yang sebelumnya tidak berpikiran ke sana, dia jadi berpikiran ke sana. Saya tidak berpikiran, saya seharusnya kalau terlambat pasang alarm. Jadi dia punya inisiatif sendiri pasang alarm tanpa disuruh. Itu juga Bapak Ibu. Dan ketika kembali ke kelompoknya itu maksudnya ke teman-temannya, dia itu tidak merasa bahwa dia itu harga dirinya diinjak-injak, atau mungkin tidak merasa bahwa dia setelah dihukum atau melakukan kesalahan yang fatal. Jadi dia itu kembali dengan inisiatifnya, dan bahkan mungkin temannya itu juga ikut kegiatan positif itu. Mungkin dia bercerita, aku tadi terlambat, seharusnya aku pasang alarm, kamu juga seharusnya begitu kalau sering terlambat. Jadi seperti itu, mengajak temannya untuk berbuat yang lebih positif lagi. Jadi anak itu tidak merasa terhakimi, tidak merasa malu atau tidak merasa kurang nyaman. Nah, di segitiga restitusi bisa dilihat ya,
ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Atau kamu pasti punya alasan kan melakukan itu. Jadi anak itu merasa nyaman bercerita kenapa dia melakukan suatu tindakan tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, keyakinan kelas seperti apa yang sudah kita sepakati bersama? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di ketiga restitusi tersebut, diharapkan bahwa anak bisa bangkit dan berbuat sesuatu yang lebih positif dari dirinya sendiri. Jadi kalau melakukan kesalahan, dia sadar salahnya, kemudian dia sadar apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya supaya lebih baik. Nah, ini ada satu video, Bapak Ibu silakan disimak. Ini penerapan segitiga restitusi pada kelas saya kelas 5. Tindakan Arisa membawa HP ke sekolah. Apakah tindakan Arisa sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Membawa HP ke sekolah itu melanggar peraturan kelas dan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu disiplin. Jadi, apa kamu bersedia memperbaiki ini? Bersedia, Bu. Saya berjanji tidak akan membawa HP ke sekolah lagi, Bu. Saya akan menyimpan HP saya di almari rumah dan mengunci-nya. Kemudian kuncinya saya bawa, Bu. Jadi tidak mengulanginya itu baik. Tapi apa pengganti kesalahan Arisa pada hari ini? Saya akan mengajak diskusi teman-teman tentang pentingnya kedisiplinan dan membuat poster tentang disiplin. Kapan Arisa akan melaksanakannya? Saat istirahat nanti. Kenalkan, nama saya Arisa. Saya murid kelas 5. Ketika Bu Vivit melakukan segitiga restitusi, saya merasa dihargai dan timbul motivasi dari dalam diri saya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Ibu itu video restitusi yang telah saya lakukan pada kelas saya kelas 5. Ada 2 orang anak itu tadi sebagai contohnya ya Bapak Ibu. Nah, di situ juga ada video testimoni bagaimana perasaan anak ketika sudah melakukan segitiga restitusi. Apakah mereka merasa nyaman dan lain sebagainya, Jin. Kemudian slide selanjutnya, nah itu ada dokumentasi saya. Nah ini kegiatan dokumentasi budaya positif. Jadi budaya positif bisa kita mulai dari sekarang.
kebersihan kelas. Kemudian ada dokumentasi tentang selanjutnya. Nah, ini kebersihan saling menghormati. Nah, apabila ada yang berbeda pendapat, bisa saling menghormati. Nah, apabila ada orang yang lebih tua, cium tangan atau mengucapkan salam. Kemudian yang ketiga, dokumentasi saya terkait budaya positif. Nah, ini budaya. Nah, ketika bertanya mengangkat tangan itu sepele, tapi kadang anak-anak itu kalau bertanya keroyokan ya Bapak Ibu. Nah, ada yang bertanyanya belum angkat tangan terus bilang, jadi itu rasa kurang menghormatinya orang. Jadi harus jelaskan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuh kembangkan karakter murid. Jadi budaya positif itu harus dilandasi oleh motivasi dari dalam diri murid atau motivasi intrinsik murid. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten. Jadi tidak bisa hari ini diterapkan besok tidak. Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif dengan bekerja sama dengan rekan sejawat, berinteraksi secara akrab dengan peserta didik, dan menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab serta menjadi teladan bagi peserta didik. Sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang guru dapat lakukan adalah membangun budaya positif melalui komunikasi serta adanya keyakinan yang diyakini bersama. Nah, demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sesuatu hal yang sedikit dari saya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu dan semoga kedepannya bisa kita terapkan bersama, bukan hanya saya, bukan hanya Jina, tapi kita bersama. Bapak Ibu, apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada hal yang ditanyakan silakan, mungkin ada yang bertanya sebelum saya tutup. Oh iya, silakan Pak Didik ya, kalau bertanya silakan. Nah, ini ada ada orang murid itu kalau disuruh lari dia nggak mau, terus dia nggak mau masuk ke sekolah itu, aku nggak mendukung loh ya. Itu gimana budaya mengatasinya? Ya baiklah. Saya sebetulnya ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama belajar. Jadi mungkin jawaban saya ini menurut pendapat saya. Jadi ada beberapa anak yang mungkin punya kalau saya bilang permasalahan tertentu terhadap dirinya. Itu tadi berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar tadi Pak Didik. Jadi Pak Didik harus mencari tahu itu kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang kira-kira itu anak itu yang sedang memenuhinya. Jadi kadang kan di rumah kurang.
ini pertanyaannya sangat berbobot ya. Sangat berbobot ya. Jadi ini permasalahan sebetulnya tidak hanya di muridnya Bu Ani. Mungkin kita juga menemukan di kelas lain, tapi dengan versi yang berbeda, dengan anak yang berbeda, versi yang berbeda. Nah, jadi sebetulnya setiap tahun, setiap kita belajar berganti anak itu selalu ada anak yang seperti itu. Selalu ada anak yang unik ya. Unik dalam artian mungkin uniknya berbeda dari yang lain, istimewa. Jadi kalau menurut saya, karena kita baru membahas restitusi, uji coba saja melakukan segitiga restitusi. Jadi Bu Ani mungkin nanti bisa saya berikan filenya, nanti bisa dipelajari bagaimana. Jadi di segitiga restitusi itu, anak itu berbuat kesalahan, tapi kita itu tidak menyalahkan. Bukan berarti kita membiarkan atau memaklumi, tapi kita itu berbicara kepada anak bahwa bukan dia saja yang pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi dia itu merasa tidak sendiri sehingga timbullah pembelaan diri. Kadang anak itu membela diri kan karena tidak mau disalahkan dan dia tidak mau disalahkan, jadi saya berdosa. Jadi kalau segitiga restitusi itu misalkan anak ini mungkin ada anak yang jambak-jambakan. Kalau itu tadi anak yang berbeda. Bu Ani yakinkan bahwa bukan dia saja yang melakukan hal seperti itu. Nah, mungkin ada banyak anak yang seperti itu. Jadi itu mungkin hal yang wajar dilakukan oleh seorang anak apabila dia terdesak. Kamu apa terdesak? Kok berbohong? Jadi anak itu nanti tanpa membela diri mungkin dia akan berasa, iya Bu, saya itu sebetulnya begini. Akhirnya mengaku. Karena kita tidak menyalahkan, karena kita itu membuat contoh. Mungkin anak yang lain juga pernah berbohong seperti kamu, tapi kamu bagus sekali kok. Kamu mengakuinya kepada Bu Ani dan lain sebagainya. Jadi meskipun dia bersalah, kita itu sedikit memberikan apresiasi. Jadi anak itu tidak merasa saya dipojokkan, saya salah. Jadi dia itu menganggap kesalahannya bahwa saya itu melakukan kesalahan itu bukan saya saja. Ternyata itu kesalahan manusiawi. Jadi di situ kita memanusiakan anak. Setelah itu, setelah dimanusiakan, baru Bu Ani. Anak itu kan berpikiran mulai terbuka jadi. Jadi anak itu mulai menerima, oh iya ternyata perbuatan saya itu tidak menyesali. Ya, saya tahu saya salah. Akhirnya begitu Bu. Berbohong itu tidak. Jadi Bu Ani setelah anak itu menyadari, Bu Ani masukkan, oh berbohong itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Apa keyakinan kelas kita? Bu Ani buat keyakinan kelas. Nanti anak itu akan tahu, oh saya melanggar ini Bu. Oh saya salah karena ini Bu. Setelah salah karena ini, Bu Ani langsung melanjutkan. Kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Mungkin dengan cara bercerita jujur. Tapi Bu Ani kalau bercerita jujur jangan marah. Kalau marah nanti berbohong lagi ya nanti. Mungkin saya curhat, atau mungkin saya biarin, atau mungkin saya mencari teman yang sekiranya enak saya berbagi rahasia. Jadi anak itu punya pemikiran, oh saya kalau tidak ingin melakukan ini, saya kalau tidak ingin berbohong, kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Itu harus dari anaknya sendiri. Jadi Bu Ani cuma menuntun. Kira-kira kalau kamu tidak ingin berbuat A, kamu harus berbuat apa? Jadi anaknya itu punya opsi. Kalau saya tidak ingin bolos, berarti saya harus apa? Kalau saya tidak suka olahraga, saya harus apa? Seperti itu. Jadi itu kan bisa dikomunikasikan. Lalu yang kedua tadi tentang komunikasi dengan wali murid. Mungkin wali muridnya langsung deh Bu. Nah itu kadang-kala wali murid itu berbeda-beda. Ada yang semangat sekali anaknya sekolah ditanya gurunya, nilainya berapa Bu? Ada yang wis pokoknya sekolah. Nah yang seperti itu. Nah itu memang butuh pendekatan khusus. Kadang ada beberapa alasan, mungkin orang tuanya sibuk bekerja, ada yang orang tuanya nggak pulang, mungkin karena merantau, atau mungkin karena bekerja di luar negeri. Itu yang harus kita tahu alasan
Boni juga tidak merasa sendiri. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Han, silakan. Ada pertanyaan? Terima kasih sekali Bapak Ibu atas pertanyaannya. Semoga jawaban saya bisa memberi pencerahan, bisa memberikan solusi atas masalah Bapak Ibu, dan mari kita cari bersama apabila terdapat permasalahan yang lebih lanjut dari Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Demikianlah, silahkan dikat Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kelas yang seperti apa yang kamu impikan. Coba, apakah ada yang punya ide kelas seperti apa yang diimpikan? Ya, Radit? Kelas yang banyak buku. Ya, kelas yang banyak buku, bagus sekali. Ada lagi? Dwi? Kelas yang ramah. Kelas yang ramah. Ya, kelas yang bebas, Bu. Bullying. Bullying itu seperti apa? Ngelawak, ngemukul, menendang. Nah, itu termasuk bullying. Jadi harus bebas, Bu. Bullying. Ada lagi? Ya, Nabila? Kelas bersih. Ayo, ada lagi? Tidak ada? Ya, menaati tata tertib. Nah, jadi kelas yang kita impikan itu akan terwujud apabila kita memiliki keyakinan. Keyakinan seperti apa? Keyakinan untuk berbuat hal-hal untuk menciptakan kelas yang kita impikan. Nah, coba contohnya kelas bebas bullying. Berarti keyakinan itu bagaimana? Harus seperti apa? Iya, tidak membuli teman. Iya, berarti harus menciptakan, kita semua harus menciptakan kelas yang bebas bullying. Tidak ada yang teriak, tidak ada yang mengolok-olok, tidak ada yang menyakiti temannya atau memukul temannya. Kemudian kalau kelas yang menaati tata tertib, kelas yang tentu saja nyaman. Menciptakan kelas yang kita impikan, maka kita harus memiliki keyakinan. Nah, keyakinan apa saja yang ada di benak kamu untuk menciptakan kelas ideal, kelas impian? Nanti Ufi memberikan gambar kertas, ditulis ya. Nah, sambil menunggu azan. Anak-anak siapa yang sudah selesai? Nah, silakan boleh ditempel di sebelah utara sini ya. Nah, sekarang Bu Titin akan membacakan hasil dari apa yang kalian tulis. Keyakinan-keyakinan apa saja yang kalian yakini. Yang pertama, kelas yang ramah. Nah, kelas yang ramah setuju apa tidak? Setuju. Kemudian kelas yang tidak membuli temannya. Setuju? Setuju. Yang tertib, setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Nah, saya ingin kelas yang baik. Ini sama ya, tadi sama yang baik ini yang atas ini ya. Kemudian saya ingin kelas yang tidak berkata kasar. Berarti ini sama dengan yang tidak membuli. Setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Jadi bebas bullying. Saya ingin kelas yang damai. Setuju. Setuju. Saya ingin hidup rukun dan damai. Sama ya. Kemudian saya ingin datang tepat waktu. Nah, berarti impiannya adalah setiap pembelajaran
yang nyaman dengan yang bersih jadi satu ya. Nyaman nanti kan banyak, bisa bebas guling juga bikin nyaman, bersih juga nyaman. Jadi nyamannya sendiri aja ya. Simpel kan seperti ini Kak. Kan kelas kita, nah yang pertama itu ada kelas yang damai, yang rukun. Nah, jadi kita meyakini bahwa untuk mewujudkan kelas impian kita perlu saling menghormati supaya tercipta rasa nyaman dan damai. Nah, seperti yang setelah kamu tulis di sini tadi. Kemudian untuk menciptakan rasa nyaman dan damai tadi kita juga perlu tepat waktu. Nah, itu juga penting. Jadi rasa saling menghormati berarti kalau kamu datang tepat waktu, kamu menghormati teman dan guru. Nah, kemudian kelas yang bersih. Kelas yang bersih, yang tertib. Berarti tiketnya juga harus tertib. Nah, ini menjaga kebersihan. Kemudian bebas bullying, bebas kekerasan dan bebas pemberian. Jadi kita ada berapa itu tadi yang kita yakini ada 3, yaitu menghormati orang lain untuk menciptakan kenyamanan dan kedamaian. Yang kedua, menciptakan ketertiban, taat kepada peraturan, datang tepat waktu, dan juga apa? Datang tepat waktu dan juga apa? Tertib dalam tiket. Yang ketiga, bebas bullying. Nah, bebas bullying, bebas kekerasan. Nah, sekarang ayo kita buat keyakinan-keyakinan kelas ini menjadi sebuah poster atau sebuah ya, supaya bisa kita lihat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Ayo kita mulai, coba keluarkan semua jalannya. Tapi kuningnya dia ya. Itu lagi ini loh kan aku mau video. Sampai sini. Lampunya ini barang. Keyakinan kelas 5. Saling menghormati, menjaga kenyamanan dan kedamaian, bebas bullying.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Mufidatul Khuluq, wali kelas 6 dari SDN 2 Mendosari. Saya akan menanggapi sosialisasi dari salah satu ibu guru yang bernama Bu Vivit Puspitasari di SD kami. Kami sangat bersyukur dengan adanya sosialisasi yang diadakan karena sebagai inspirasi dan juga salah satu agenda di mana kami para pendidik bisa belajar lagi terkait pendidikan yang lebih mendalam di sekolah ini. Untuk saran dari saya, agar semua pendidik itu hendaknya memiliki dan menerapkan jiwa kedisiplinan untuk diri kita sendiri dan juga kepada peserta didik kita. Karena untuk memperbaiki proses pendidikan yang ada di sekolah kami. Kedisiplinan menurut saya merupakan salah satu dari akhlak yang terpuji, di mana ketika anak-anak semua sudah memiliki akhlak terpuji tersebut, maka mereka akan mudah dalam belajar, dalam thalabul ilmi, dalam memperoleh ilmu agar ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang manfaat barokah dunia akhiratnya nanti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.